Tiada Tuhan seperti-Mu. Ku sembah Kau di tempat kudus. Tiada Tuhan seperti-Mu. Kau yang ku sembah, Kaulah hidupku. Kau yang mengerti segala jalanku. Kau yang ku sembah, Yesus. Ku serahkan hatiku demi nama-Mu. Kau yang ku sembah, Kaulah hidupku. Kau yang mengerti segala jalanku. Kau yang ku sembah, Yesus. Ku serahkan hidupku. Tiada Allah yang seperti Engkau. Tiada Tuhan seperti-Mu. Hanya Kau, Ku Yesus. sembah Kau di tempat kudus. Tiada Tuhan seperti-Mu. Kau yang ku sembah, Kaulah hidupku. Yesus. Kau yang mengerti segala. Puji Tuhan, kami sudah sampai di Panti Asuhan Kasih Karunia di pedalaman Lembang, Jawa Barat. Kita kembali bertemu dengan Ibu Esther Kim, dengan adik-adik semua. Jadi 1 bulan setelah kami datang ke sini, tepatnya November, lalu bulan Desember itu kami mengalami kecelakaan maut. Ketika kami mau menyusul pelayanan pesajohan di Jawa Tengah, nah di Tol Cipali itu kami mengalami kecelakaan. Sama perjalanan kami juga untuk menuju ke Panti Asuhan, Panti Jompo gitu. Jadi kami baru bisa kembali lagi untuk visit dengan Bu Esther dan adik-adik semua di sini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus sangat baik ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu. Kita dapat berkumpul lagi di sini, Tuhan. Kami terima kasih atas berkat-Mu yang akan Engkau curahkan kepada kami, Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu dan membuat ini kami sudah benar yang berdoa. Amin. Tiada Allah yang seperti Engkau. Tiada Tuhan seperti-Mu. Ku sembah Kau di tempat kudus. Tiada Tuhan seperti-Mu. Kau yang ku sembah, Kaulah hidupku.
dengan GKJ Fathers Ministry yang datang dari Jakarta. Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas semua penyertaan-Mu, atas semua pemeliharaan-Mu, dan Engkau baik dan sangat baik dalam setiap situasi yang kami berada, tapi Engkau tetap memelihara kami, dan kami terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami mau berdoa untuk yang dengan yang bersukaranya yang datang pada pastor dan juga pada ministry yang mengunjungi ke tempat kami. Engkau memberkati, mengurapi mereka dalam pelayanan mereka. Engkau sendiri ya Tuhan Yesus tambah-tambahkan mujizat-Mu dan kuasa-Mu, sehingga ya Tuhan dalam pelayanan melalui pelayanannya Engkau dipermuliakan dan juga menyerahkan hati-Mu ya Tuhan Yesus. Dalam setiap langkah hidup mereka, Tuhan Engkau pimpin, Engkau sertai, sehingga ya Tuhan dimanapun mereka berada, itu ya Tuhan hidup mereka dan pelayanan mereka itu ya Tuhan berkenan di hadapan-Mu dan menjadi harum bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Setiap pelayanan mereka lakukan tidak sia-sia dan akan berbuah ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami Rumah Kasih Karunia juga sekeluarga ini ya Tuhan mengucapkan banyak terima kasih atas kasih dan berkat yang disalurkan kepada kami juga Tuhan. Kau memberkati berlipat ganda ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus memberkati. Bye, sampai ketemu lagi. Bu Esther, see you. Tuhan berkati semua adik-adik. Salam buat semua adik-adik yang lainnya. Ayo Bu Esther. Oke Bu Esther. Bye. Tuhan berkati Bu, semua dah. Bye. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk datang memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami ada sebagaimana kami ada semua hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami selalu mengucap syukur dalam segala keadaan hidup kami. Sebab kami tahu Tuhan, Engkau terus menyertai setiap langkah kaki kami. Satu minggu Tuhan terus menyertai kami. Ampuni setiap kesalahan kami Tuhan, baik perkataan maupun perbuatan kami yang tidak Engkau kenan. Ampuni Tuhan. Kami datang membawa hati kami, kami hanya fokus untuk memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih untuk kebaikan, kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Biar setiap hati kami untuk datang kepadamu hanya fokus dan untuk menyembah-Mu Tuhan. Dan kami mau mendengarkan pesan daripadamu. Nyatakan isi hati-Mu kepada kami Tuhan. Biar setiap kami membuka hati kami, Tuhan menyemaikan benih firman dalam hidup kami. Biar hidup kami terus berakar di dalam-Mu Tuhan Yesus. Berkati juga hamba-Mu Tuhan, yang selalu menjadi berkat bagi kami. Urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu lebih dan lebih lagi. Kami butuh Ruah Elohim dalam hidup kami. Terus berjalan bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati semua umat-umat-Mu yang dengan setia mendengarkan akan firman-Mu, melakukan, mau menjadi pelaku-pelaku firman dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin.
hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Selamanya ku menyembahmu. Mari lebih sungguh lagi datang kepada Tuhan. Katakan ku ada sampai hari ini. Ku ada sampai hari ini. Itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Mari angkat tanganmu, nyatakan syukur Ku bersyukur, ku bersyukur. Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Selamanya ku menyembahmu. Sekali lagi katakan ku ada sampai hari ini. Ku ada sampai hari ini. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan Itu Yesus. semua karena Anugerah-Mu. ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Mari mengucap syukur. Ku bersyukur, ku bersyukur. Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Selamanya ku menyembahmu. Bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, bersyukur. Selamanya ku menyembahmu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk pemeliharaan dan pelindungan-Mu dalam hidup kami. Tak dapat kami membalas karya salib-Mu, tak dapat kami membalas segala pengorbanan-Mu, darah-Mu yang tercurah di Kalvari, darah yang mahal yang menebus akan hidup kami, menyatakan kasih dan terang-Mu dalam hidup kami, sebab kami telah Kau pilih, kepada kami dan si keluarga kami telah Kau karuniakan hidup yang dibedakan. Selagi kami hidup, kami dibedakan, dan sesudah kami mati, kami kembali ke rumah-Mu. Sebab kami ini imamat rajani, umat kesayangan, umat kepunyaan Tuhan sendiri. Betapa kami bersyukur. Dan sepatah kata firman-Mu Kau semaikan, Kau berkati bagi kami semua. Anugerahkan kasih-Mu di tengah-tengah kami. Berkati kami lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita yang cinta Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau Bapak Ibu punya album MP3 Father's Miracle, Bapak Ibu pernah mendengar beberapa kesaksian yang pernah saya sampaikan dari kota Surabaya. Di depan cuplikan video ini Bapak Ibu bisa melihat ketika saya mendoakan seorang emak-emak di mana terserang sakit, hampir 2 kali sakit.
Saya berkata ingatan-ingatan ini adalah ingatan-ingatan akan kasih. Ingatan-ingatan ini kembali lagi karena pertama kali saya berjumpa dengan emak ini adalah ketika saya menerima mandat dari Tuhan untuk mengadakan KKR di Tunjungan Plaza, Kota Surabaya. Oleh karena flyer, oleh karena media-media pemberitaannya tidak ada nama saya, mukanya juga disamarkan, tidak ada nampak muka sama sekali. Anak, mantu, cucu, dan emak ini dari Surabaya datang ke Jakarta berjumpa dengan kami. Itu perjumpaan pertama saya, dan disitulah kasih Tuhan dinyatakan. Seminggu yang lalu, emak mengakhiri kehidupannya bersama Tuhan. Tiba-tiba tidak sadarkan diri dan meninggal dunia, kembali ke rumah Bapak dalam keadaan damai sejahtera. Diberkatilah anak cucu dan keluarganya yang ditinggalkan. Ini adalah mertua dari Pak Rudi Melodia, mama kandung dari Ibu Inge, dan kiranya tangan kasih Tuhan menyatakan kasih dan anugerah yang besar bagi kita semua. Ada banyak sekali kesaksian pelayanan mukjizat supranatural yang ada di MP3 yang ada di dalam album Father's Miracle. Emak ini dulu ketika saya datang pernah bikin cukyok kepada saya. Dan ketika saya berdoa, Tuhan menyatakan kasih-Nya, tidak mau berhutang dan akan membalas setiap taburan dengan tuaian yang setimpal. Anak emak yang pertama ini dengan cucunya berdagang mobil, waktu itu hampir dihipnotis ya. Dan oleh tangan kasih karunia Tuhan, emak jadi penyelamat hingga semua hipnotis itu tidak terjadi. Dan emak ini juga diperpanjang, dan Tuhan berkata sebagai penghiburan bagi saya yang memasuki kota Surabaya untuk menyatakan kehendak Tuhan, suara Tuhan, dan penginjilan, yang sampai saya harus menjual bagong putih saya untuk ditabur di ladang penginjilan untuk kota Surabaya, untuk Jawa Timur tepatnya. Dan emak sudah pulang ke rumah Bapak. Semua tinggal kenangan, hanya masih ada media-media yang secara detail di dalam MP3 menceritakan semua itu. Karena itu hari ini kita masuki satu tema dari serial Gereja Mula-Mula Parts yang ke-12. Temanya adalah mengasihi Yesus atau dunia ini. Kita diberi suatu pilihan. Ini ada koridornya, ada parameternya dari Gereja Mula-Mula Tuhan. Mari kita bersegera masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai yang ke-7. Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai yang ke-7. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Amin. Amin. Saudara-saudara terkasih, ini masih di dalam serial Gereja Mula-Mula Tuhan. Kita masih melihat ruang lingkup Gereja Mula-Mula, di mana penginjilan, di mana jumlah jemaat itu bertambah-tambah. Kita bisa belajar tentang mengasihi Yesus atau dunia ini lewat
apa yang tercermin di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 7 ini. Saat itu terjadi sesuatu ketidakpuasan, terjadi perselisihan rohani di kalangan orang-orang beriman di dalam komunitas kehidupan orang-orang percaya. Kitab suci berkata, orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani bersungut-sungut. Nah, ini yang pertama kita lihat di dalam kehidupan orang-orang beriman masih bisa bersungut-sungut. Bersungut-sungut ini kita sudah tahu persis, ini sudah menjadi catatan dari kitab suci Perjanjian Lama, perjalanan bangsa Israel ketika Tuhan hendak membawa mereka masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Tanah perjanjian bagi bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan. Salah satu dosa yang dicatat kitab suci berulang-ulang adalah dosa bersungut-sungut. Dosa ini seakan-akan terabaikan hingga hari ini pun. Di tengah masa pandemi ini ada banyak anak-anak Tuhan, ada banyak orang-orang beriman tidak sadar masuk dunia sungut-sungut. Dari mana kita tahu sungut-sungut? Dari perkataan-perkataan negatif yang keluar, dari cara sudut pandang yang tidak sesuai firman Tuhan, dari cara berpikir yang tidak memakai pikiran perasaan Yesus. Jadi setiap kata-kata sia-sia yang digemakan, nanti semua sungut-sungut ini harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kita lihat bagian pertama ini lebih dulu. Kalau kita mengasihi Yesus, kita tidak akan bersungut-sungut. Tapi kalau kita mengasihi dunia ini, maka dunia akan menyodorkan perbandingan, perhitungan, masa lalu dengan hari ini. Semua ditakar, semua dihitung, semua dirasa, semua diraba, semua direkayasa. Pada akhirnya buahnya sungut-sungut. Karena manusia hidup kalau diikuti hawa nafsu, kalau manusia hidup diikuti dengan takaran dan perhitungan, tidak akan pernah ada puasnya. Manusia yang mengasihi Yesus akan bersyukur, sementara manusia yang mengasihi dunia ini akan bersungut-sungut. Karena hidup menurut apa yang dilihat oleh mata, karena hidup mendengar segala banyak perkataan, bahkan hidup didera, hidup diperhamba, hidup berdasarkan kata orang. Semua ini tidak akan ada habis-habisnya, dan buahnya kitab suci berkata mereka bersungut-sungut. Saya mau tunjukkan salah satu peringatan kitab suci supaya menjadi suatu keseimbangan antara kitab perjanjian lama menuju kepada kitab perjanjian baru dalam masa era Tuhan Yesus, dan kemudian kita bisa melihat sesudahnya masa gereja mula-mula. Dan kita juga akan menemukan catatan ini juga nanti sampai kitab Wahyu menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali menjemput gereja-gereja Tuhan. Supaya peringatan-peringatan Tuhan ini kita pahami dan kita sadari sejak dini, supaya kita jangan larut di dalam dosa yang sebenarnya melukai hati Tuhan. Jangan sampai kita masuk di dalam kebiasaan hidup yang mendukakan roh Tuhan. Mari kita lihat sama-sama di dalam catatan kitab suci tentang 5 dosa besar. 5 dosa besar ini saya sudah tuliskan di buku The Invisible. Roh Kudus pesankan khusus sebelum masa pandemi untuk saya merilis buku ini. Ini pekerjaan yang luar biasa sekali dengan tekanan dan waktu. Bahkan anak Tuhan namanya Pak Edi itu mengambil bagian, ingin memberikan sumbangsinya buat Tuhan, baru belajar mencetak buku, padahal ini percetakan yang sudah sangat senior di bidangnya, tetapi mengerjakan pekerjaan Tuhan ternyata dia baru tahu ada banyak serangan, ada banyak hal tidak menyenangkan, tetapi ada banyak kemurahan dan mukjizat Tuhan dicurahkan bagi keluarga Pak Edi dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Dan kita bisa tahu buku ini selesai, dan kemudian saya juga bawa ke kota Surabaya. Di sana Tuhan berkata, perdana grand launchingnya di kota Surabaya, tepatnya di Jawa Timur. Jadi anak-anak Tuhan yang melihat buku The Invisible ini, saya berharap jangan jadi simpenan yang menghiasi lemari, tetapi ambil kesempatan lah semasa pandemi ini, 5 lembar, 5 halaman, baca. Karena ini semua isinya kitab suci, hanya penjabaran. Ada banyak pengertian dari roh dituliskan terutama dalam dimensi 5 dosa besar ini. Mari kita lihat sama-sama di dalam 1 Korintus 10 ayat 6 sampai ke 10. 1 Korintus 10 ayat 6 sampai 10.
Beginilah firman Tuhan. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Amin. Amin. Saudara terkasih, dengan kita melihat 5 dosa besar ini, sebenarnya kita juga bisa memfilter, kita bisa jadikan padanan parameter sebenarnya apa yang terjadi hari ini. Dengan munculnya virus COVID-19, kita bisa melihat ini murni bencana dunia yang murni ataukah ini rekayasa senjata biologis? Bagi saya nggak penting. Kenapa? Karena saya melihat apapun itu, isinya kerugian, kematian, kesusahan banyak orang, kesusahan banyak bangsa, macetnya pergerakan transportasi, macetnya pergerakan perdagangan, macetnya keadaan ekonomi, dan krisis terjadi di mana-mana. Belum lagi biaya-biaya yang tadinya mestinya bisa disalurkan untuk kegiatan sosial, tolong banyak orang miskin, orang susah hari ini, jadi semua keuangan finansial kepakai hanya untuk obat, dan obat. Vaksin, dan terus kita akan mendengar penyakit ini, virus corona COVID-19 ini bermutasi hingga akhirnya terus peperangan yang tidak nampak ini terus terjadi dan melelahkan, dan banyak biaya dan banyak harga yang mahal dibayar di baliknya. Harga mahal yang dibayar di baliknya itu akan membuat ada banyak orang akhirnya harus belajar untuk mengkoreksi hidup. Kita bisa melihat lewat filter dan padanan ini ada 5 dosa besar. Saya sudah tuliskan lengkap di buku The Invisible, bisa dibaca ulang. Yang pertama, menginginkan hal-hal yang jahat. Yang kedua, penyembahan berhala. Yang ketiga, percabulan. Yang keempat, mencobai Tuhan. Yang kelima, dosa yang tadi, bersungut-sungut. Nah, apakah kelima dosa ini yang membuat sebagaimana kitab suci berkata, dalam satu hari ketika Tuhan murka, roh maut menuai 23.000 orang banyaknya. Hari ini kita melihat kematian seluruh bangsa, lebih dari jutaan banyaknya. Saudara terkasih, saya percaya kalau kita bisa melihat semua ini sebagai padanan kitab suci, kita akan menemukan pasti ada andil dosa dan kesalahan dan pelanggaran manusia hingga virus corona COVID-19 ini bisa ada. Dan ini sepertinya sesuatu yang entahkah alami ataukah ini rekayasa senjata biologis, apapun itu ada andil manusia di baliknya. Karena alam, kalau ditata menurut pengaturan alam, alam akan selalu berdamai dengan manusia. Alam akan hidup berdampingan dan harmoni dengan manusia. Hutan akan jadi paru-paru seluruh bangsa. Hutan akan jadi paru-paru bumi. Tapi ketika hutan ditebang, ketika terjadi penggundulan gunung, hutan, banjir bandang, banjir besar, longsor, bencana, gempa, berbagai hal terjadi sebagai buah dari apa yang dikerjakan oleh tangan manusia. Kita bisa lihat semua itu, saudara. Ketika eksploitasi, kita perlu bahan bakar, minyak dikerok di bumi, ya. Ketika kekuatan manusia tidak seberapa mengerjakan sesuatu yang dari alam, terjadi kebocoran, ya. Bencana kematian untuk makhluk hidup yang ada di laut, pencemaran atas laut. Dan kita bisa melihat kerugian di balik semua itu. Dan kembali kita bisa lihat ada andil manusia di balik semua hal yang terjadi di dalam kehidupan. Karena itulah, sebagaimana Tuhan sudah berfirman, kuasai bumi dan ciptaan Tuhan, berarti kita tidak bisa menghindari bahwa manusia
diberi mandat sama Tuhan untuk mengelola bumi, tetapi mengelolanya dengan bijaksana, mengelolanya dengan hati Tuhan, mengelola kehidupan ini untuk diwariskan turun-temurun. Jangan sampai pada generasi tertentu saja semua masih nampak ada, di generasi-generasi berikutnya semuanya sudah jadi langka, bahkan mungkin sudah punah, hingga pada akhirnya ada banyak generasi tidak bisa melihat kekayaan ciptaan Tuhan di dalam kehidupan. Lihat aja contohnya flora dan fauna. Ada banyak binatang-binatang dan tumbuh-tumbuhan yang sudah punah, hingga akhirnya hanya kelihatan gambar-gambarnya saja. Saya berdoa dalam anugerah Tuhan yang besar, hidup mensyukuri apa yang Tuhan beri. Dengan mensyukuri apa yang Tuhan beri, manusia tidak lagi terobsesi untuk mengejar ambisi, tidak lagi mengeksploitasi apapun yang ada di dalam hidupnya untuk pengejaran akan kekayaan, keuntungan, ambisi, popularitas, hingga mengorbankan banyak hal, termasuk mengorbankan masa depan dan wasiat warisan bagi generasi yang akan datang. Demikian juga dalam kehidupan rohani ini. Hal-hal yang disebut dengan kemurnian pemberitaan Injil, hal-hal yang disebut dengan bagaimanakah Injil diberi satu koridor antara kasih, kekudusan, buah roh, mendasari semua pemberitaan, akan menjadi warisan rohani yang luar biasa bagi generasi yang akan datang. Tapi kalau semua pemberitaan dirusak, semua keberadaan kasih, kekudusan, buah roh Tuhan dihancurkan dengan yang namanya pergolakan, ambisi, pengejaran popularitas, mencari keuntungan di balik pemberitaan, motivasi yang tidak benar, akhirnya menyemaikan akan benih-benih kehancuran mulai dari generasi yang hidup hari ini dan generasi-generasi yang akan datang akan menuai semua kehancuran di balik semaian benih-benih yang tidak datang dari kehendak Tuhan itu. Kiranya hal ini kita sadari. Mengapa? Karena kita hidup untuk menjadi terang dan garam. Terang dan garam bicara tentang sesuatu yang ada sampai kedatangan Tuhan. Tidak ada kekuatan manusia, tidak ada kesanggupan manusia untuk menggeser dan menghancurkan matahari. Mungkin ada beberapa negara sanggup membuat teknologi matahari buatan, tetap tidak akan bisa menyamai matahari yang diciptakan Tuhan. Garam dari air laut, gratis selama laut ada. Seluruh umat manusia di dunia bisa membuat garam. Manusia dengan kecanggihan dan teknologi bisa membuat zat-zat yang mungkin menjadi biang dari rasa asin. Mungkin ini bisa menjadi bahan kimia, tetapi tidak akan bisa menyamai garam yang diciptakan Tuhan lewat keberadaan laut. Karena itulah semua itu mesti dijagai, dilestarikan. Supaya apa? Supaya kehidupan ini mencapai keharmoniannya. Inilah yang diajarkan gereja mula-mula. Ketika pemberian itu ada, ketika pemberian itu sudah melimpah-limpah, ketika segala sesuatu harusnya memutar roda kehidupan antara kasih, kekudusan, buah roh, diberkati, memberkati, hidup untuk memuliakan Tuhan, mestinya semuanya berjalan baik. Tetapi kita bisa menemukan justru terjadi perselisihan. Justru di sanalah, di tengah kumpulan orang beriman, di hadapan para rasul-rasul Tuhan, orang-orang yang melihat kehidupan Tuhan Yesus jadi contoh teladan itu, terjadi sungut-sungut. Berbeda sekali dengan kejadian ketika Tuhan Yesus melihat ada banyak umat Tuhan yang mengikutinya berhari-hari, tidak bawa bekal, kehausan, kurang makan, dan mereka kelaparan. Tuhan Yesus saat itu tidak dituliskan di dalam kitab Injil ada banyak orang sungut-sungut lapar atau haus, tidak ada. Tuhan Yesus yang berbelas kasih kepada umat Tuhan hingga mengangkat 5 roti 2 ikan menjadi satu mukjizat yang luar biasa. Kita bisa melihat di tengah kekurangan, semestinya di tengah kekurangan semua hal lebih mudah untuk diatasi. Mengapa? Karena di tengah kekurangan terkadang adalah kesempatan melihat mukjizat Tuhan. Karena itu anak-anak Tuhan ketika didera kesakitan, kekurangan, persoalan, didera kemiskinan,
iman bertumbuh luar biasa. Kenapa? Karena mencari Tuhannya dengan lebih besar, dengan sungguh dan segenap hati. Tetapi di tengah kelimpahan, kita bisa lihat gereja mula-mula tadi, di tengah banyaknya berkat-berkat, karena ada banyak orang menjual rumah, menjual tanah, meletakkannya di kaki rasul-rasul, ada banyak keuangan yang sudah terbentang. Di sanalah kehidupan sungut-sungut, roh sungut-sungut itu mulai menebar, menjalar di tengah kehidupan orang-orang beriman. Di dalam kehidupan Tuhan Yesus, Tuhan menyatakan kasih belas kasih di tengah-tengah orang yang kelaparan dan kehausan. Mukjizat 5 roti 2 ikan. Sementara di kehidupan rasul-rasul kita bisa melihat perselisihan, kata-kata yang mungkin pahit diucapkan, kata-kata yang tidak menyenangkan diperdengarkan, dan ada banyak hal. Dan satu bagian ini disimpulkan kitab suci adalah bersungut-sungut. Hari ini hidup kita, keluarga kita, apakah kita terjebak pada dosa ini? Bersungut-sungut, tidak mensyukuri apa yang Tuhan beri. Masih bisa bersama keluarga, cukup makan, cukup minum, masih memiliki finansial, ada tabungan, ada cukup beras di rumah, ada cukup makan. Kita bisa melihat semestinya ada banyak kesusahan bila tidak ada Tuhan hadir di dalam hidup kita. Masihkah kita bisa mensyukuri hari ini dan terus konsisten melakukan kewajiban-kewajiban kita di hadapan Tuhan? Masihkah kita hari ini menyatakan bahwa kita mencintai Yesus, hidup sebagai pelaku firman? Ataukah kita mulai hari ini mulai bersungut-sungut hitungan sama Tuhan? Oh, begini, ada banyak orang hari ini harus mulai bercermin, mengkoreksi hidupnya, melihat imannya. Karena iman tanpa perbuatan mati, iman tanpa ketaatan pun akan menghasilkan murka Allah. Iman yang dikenan Tuhan adalah iman yang mendengar suara Tuhan, yang hidup di dalam kasih, hidup dalam takut akan Tuhan, yang hidup di dalam kekudusan, yang buah rohnya memancar keluar jadi perbuatan yang memuliakan Tuhan untuk memberkati sesama, untuk jadi kemanisan di dalam kehidupan ini. Tuhan ingatkan kita akan semua ini. Apakah kita bisa terus menjagai hati ini, tetap memiliki yang namanya kerendahan hati? Hati yang mensyukuri, hati yang menyadari bahwa semua kehidupan ini di muka bumi ini sementara, dan semua titipan Tuhan ini harus dikelola untuk memuliakan Tuhan, supaya pembekalan semasa hidup di balik perbuatan-perbuatan baik, ketaatan kepada Tuhan, kehidupan yang sepenuhnya untuk mentaati Tuhan dan jadi pelaku firman ini, membekali kita mengumpulkan harta di sorga. Apakah ini bagian hidup kita yang mengasihi Yesus ini masih konsisten, komitmen yang masih terjaga, yang kehidupan kita sampai hari ini kita berkata, aku hidup untuk Yesus dan aku mati, aku siap untuk mencapai semua penghargaan, upah, janji-janji Tuhan yang telah Dia tuliskan di dalam kitab sucinya, sebab aku melakukan semua perintah-perintahnya, menyelesaikan semua kewajibanku, dan hidup jadi pelaku firman dengan segenap hati sampai akhir hidupku. Kalau itu kita kerjakan, jelas kita adalah orang-orang setiawan Tuhan, orang-orang yang cinta pada Yesus. Tetapi kalau kita ambil bagian di balik yang namanya sungut-sungut, saudara terkasih, kita mungkin berhitung sama Tuhan. Kita cap-cip-cup, kita cup-cup-cup-cup, kita potong-potong, kita gunting, kita potong salib kita, semua kewajiban kita yang mau-maunya kita. Mungkin kita senang, nyaman, karena di mana harta berada di situ, harta berada. Kita merasa kita simpen sesuatu, kita punya pegangan sesuatu. Hati-hati. Karena kalau tangan Tuhan diangkat, pagar pelindungan Tuhan dicabut, kita bisa akan melihat kehancuran seperti Nabi Ayub. Semua murni karena pelindungan dan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan. Jangan mencobai Tuhan, karena dosa mencobai Tuhan inilah cap-cip-cup, hitung-hitung, dan meletakkan keamanan, kenyamanan, merasa kuat, merasa tenang, damai ketika kita tempatkan hidup kita pada kekuatan uang. Kita sembunyi di balik banyaknya kenalan-kenalan rohani. Kita merasa ada banyak orang-orang yang berdoa buat kita. Hentikan semua itu. Karena Tuhan ingin generasi yang mandiri di dalam kehidupan. Orang-orang yang mengenal Dia, orang-orang yang mengalami Dia, orang-orang yang mensyukuri hidupnya. Dan iman bukan sebatas kata, kasih tidak terjebak dengan kata-kata, tapi perbuatan yang mulia.
perbuatan yang membuat Tuhan tersenyum. Anugerah Tuhan buat kita saat ini. Kalau kita menyadari semua ini, kita akan bisa menangkap betapa luar biasanya Tuhan di dalam kehidupan ini. Haleluya. Kita lihat bagian yang kedua di dalam kitab suci. Tuhan berkata, ketika sungut-sungut terjadi, ada bagian kedua disodorkan. Rasul-rasul memilih untuk balik lagi dalam kehidupan doa. Rasul-rasul memilih untuk bertekun di dalam firman. Rasul-rasul memilih untuk mencari pemahaman, pengertian, dan kehendak Tuhan di balik kedalaman firman, untuk bisa mengajarkan jalan-jalan Tuhan secara murni, menurut pimpinan roh, menurut kehendak Tuhan. Mereka tidak mau terjebak di dalam apa yang disebut rutinitas. Mereka tidak mau masuk pada hal-hal agamawi, karena mereka sudah melihat semua itu dipesankan Tuhan Yesus 3,5 tahun membekali mereka. Hal-hal agamawi, hal-hal kemunafikan itu dibenci dengan segala hal yang dibalik perbuatannya oleh Tuhan Yesus. Kita bisa melihat semua itu. Maka kita ini pelayan firman atau sibuk rohani. Kita melihat semua kekayaan di dalam gereja mula-mula ini. Kita bisa melihat hari ini hidup kita. Kita bisa mengkoreksinya. Kita ini benar-benar orang yang melayani firman, orang yang hidup di dalam firman, orang yang bertekun dalam firman, punya nafas doa, punya hubungan karib dengan Tuhan. Ataukah kita ini hanya sibuk rohani? Ataukah kita ini hanya ikut meleta rohani, ikut arus-arus, ikut musim-musim, hanyut sana sini, sana sini, sana sini, dan tidak punya pendirian, tidak punya warna di dalam kehidupan. Hingga pada akhirnya mungkin menjadi generasi bunglon rohani. Tuhan ingin kita dewasa dalam kehidupan. Tuhan ingin kita berbuah di dalam kehidupan. Mari kita lihat sama-sama apa yang menjadi gambaran tentang pelayan firman ataukah sibuk rohani. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Injil Lukas 10 ayat 38 sampai 42, demikian Tuhan berfirman. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Amin. Amin. Ini kehidupan Marta dan Maria di hadapan Tuhan. Inilah gereja-gereja Tuhan di hadapan Tuhan. Gereja-gereja seperti Marta, gereja-gereja seperti Maria. Inilah keberadaan hidup rohani yang Tuhan ingin kita pahami hari ini. Ada banyak komunitas, ada banyak gereja Tuhan, ada banyak hamba-hamba Allah, ada banyak umat Tuhan. Mereka terjebak seperti kehidupan Marta. Mereka merasa hidup ini harus kumpul loh. Mereka merasa hidup ini harus ritual. Mereka merasa hidup ini harus ada keadaan lahiriahnya. Maka kehidupan kesalehan adalah kehidupan yang diukur seperti Marta, harus sibuk, harus ini, harus itu, pengaturan-pengaturan manusia di dalamnya. Keadaan-keadaan yang diatur demikian, seakan-akan inilah kehidupan itu. Nah, saya percaya ada banyak orang terjebak ketika mereka tidak memahami hati Tuhan. Ada banyak orang tanpa sadar memasuki suatu pilihan yang tidak tepat, pilihan yang bukan kehendak Tuhan yang sempurna. Kenapa? Karena ketika dia mengerjakan segala sesuatu, muncul roh pembanding. Dia berkata, aku sudah buat begini. Dia kok enggak? Nah, ini loh saudara ya.
Seringkali hidup ini dipadankan ke orang lain, hingga pada akhirnya ada banyak orang mencari pembanding-pembanding. Karena itulah generasi ini pindah-pindah gereja. Mereka cari pembanding-pembanding. Karena itulah generasi ini gampang sekali disesatkan. Kenapa? Karena nggak punya pengenalan akan Tuhan, tidak kenal sesuatu keadaan rohani, tidak pernah menguji bobot bibit bebet suatu keberadaan hamba-hamba Tuhan, doktrin-doktrin rohani, organisasi rohani, apapun itu mereka tidak pernah uji dan filter. Mereka ya sibuk seperti itu, dan mereka mengabaikan segala hal. Bahkan ketika Tuhan bicara pun mereka nggak bisa dengar. Kenapa? Karena orang sibuk, orang banyak ngomong, itu telinganya tertutup. Kitab suci berkata, barang siapa bertelinga. Ini merupakan pesan akhir zaman sampai kitab Wahyu. Hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan oleh Roh. Ini merupakan pesan peringatan. Ada banyak orang terjebak pada hal-hal yang tidak perlu. Meskipun dibalut, meskipun disampul secara rohani, itu sebenarnya sudah nggak lagi pada masa dan musimnya, pada waktu dan kairosnya Tuhan. Semua itu Tuhan sudah berkata, itu yang lalu. Kamu harus hidup hari ini. Bukan hidup untuk masa lalu dan terjebak pada masa lalu. Dan merasa semua rohani masa lalu itu yang menjadi nostalgianya. Tuhan berkata berhenti. Hari ini duduk diam, bertenang, dengarkan Tuhan. Maka Maria jadi satu pembanding yang Tuhan ucapkan tentang hatinya, tentang kehendaknya. Maria itu duduk diam, melihat Yesus berbicara, menangkap kata demi kata. Apakah hari ini engkau punya roh Marta ataukah roh Maria? Karena kalau engkau punya roh Marta, engkau sudah pasti adalah orang-orang yang sibuk rohani, terjebak pada hal-hal agamawi, terjebak pada rutinitas yang akhirnya engkau sadari capek banget dan merasa tidak ada hasil pada akhirnya. Tapi kalau engkau punya roh Maria, engkau akan duduk tenang menikmati setiap kata-kata firman. Bisa menguji manakah yang murni, bisa membedakan mana yang dari Tuhan, manakah yang dari manusia, nafsu manusia dan setan-setan. Engkau bisa melihat segala sesuatu lebih luas dalam kehidupan ini. Maka semua hal rohani engkau bisa lihat manakah yang benar-benar berharga, manakah yang benar-benar berkualitas, manakah yang benar-benar di dalamnya ada Tuhan. Engkau akan tahu, karena engkau punya roh Maria, engkau duduk tenang, engkau bertekun, engkau bersabar, engkau terus mengikuti langkah demi langkah, kata demi kata. Semua kehendak Tuhan itu nyata ada. Saya secara sederhana dapat menyimpulkan, ada banyak sekali orang-orang beriman susah untuk diajak duduk tenang dan bersabar seperti Maria. Kenapa? Karena ada banyak generasi copas, ya, copy paste, copas, ya. Generasi ini di mana-mana, ya. Kita berkata di dalam sisi kehidupan semasa pandemi ini ada banyak waktu nganggur, waktu kosong karena isinya di rumah. Tiba-tiba dalam keadaan sibuk, ya, bukan main, jadi sama sekali nggak punya kegiatan. Ya, akhirnya putar sana putar sini, sampai kadang-kadang menerima satu hari pesan lebih dari 300 pesan yang dicopas. Kalau ditanya balik, sama sekali nggak tahu karena nggak pernah dibaca dan nggak ngerti apa isinya. Nah, ini kan sebenarnya hal-hal yang nggak manfaat dalam kehidupan. Karena itulah saya bersyukur karena saya tidak bergantung dengan handphone, telepon. Saya nggak bergantung dengan hal-hal begitu. Saya menikmati semua kebaikan kemurahan Tuhan, hubungan pribadi dengan Tuhan lewat kehidupan sehari-hari. Lihat pohon mangga ketika tunas-tunasnya hancur dan mengering dan kemudian mulai berguguran. Padahal itu tunas baru. Saya bisa merasakan kesusahan besar sedang di depan mata. Juni-Juli yang Tuhan suruh saya lihat parameter rohnya dan bagaimana melihat segala sesuatu menurut versi nubuatan roh terjadi. Kita bisa melihat jelas bahwa PPKM darurat berlaku Juni-Juli dan itu luar biasa terjadi. Dan itu sekarang bahkan di bulan Agustus ini sedang memerah di berbagai kota di luar Jakarta dan Jawa dan Bali. Ini terjadi, saudara. Kalau kita duduk tenang mengikuti semua yang dari Tuhan, kita bisa melihat pergerakan roh. Bahkan hari ini saya bisa melihat Tuhan menggantikan semua yang
putik-putik tunas yang hancur dengan putik tunas baru. Saya tunjukkan videonya, berubah total. Masih ada harapan di dalam Tuhan. Masih akan ada pemulihan kehidupan dari Tuhan. Semua hal ada Tuhan. Ini yang mesti kita sadari. Karena itulah, jangan kecewa, jangan putus asa, apalagi sampai kecewa sama Tuhan, menolak Tuhan. Dalam kehidupan ini, tidak semuanya akan mengikuti maunya kita. Di dalam kehidupan terkadang Tuhan juga punya cara yang unik, cara ajaib. Cara-cara Tuhan bukan caramu. Hingga engkau coba menyelami, engkau tidak akan ketemu. Kenapa? Karena terkadang Tuhan pakai jalur lembah untuk membawa kita naik ke atas gunung. Untuk mencapai janji Tuhan yang besar. Terkadang Tuhan bawa kita turun, mengalami kesusahan, kegagalan, keterpurukan. Supaya apa? Supaya mental kita kuat. Supaya apa? Supaya kita siap ketika berkat dialirkan. Kita tidak menjadi orang-orang durusila, diberkati tapi mencemar akan nama Tuhan. Supaya jangan sampai kita orang-orang tidak tahu budi, tidak tahu menempatkan diri ketika diberkati, kita lupa Tuhan. Karena itulah pelajaran tentang hati, mengelola uang, mengelola hati, pelajaran tentang hati dan malaikat minggu lalu penting untuk kita pahami. Supaya apa? Supaya semua hal dalam kehidupan ini semuanya terasa biasa. Kenapa? Semua luar biasa itu jadi biasa. Kenapa? Karena engkau tahu bahwa engkau punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Kenapa? Karena pembanding yang luar biasa itu hanya Tuhan. Tidak ada lagi yang bisa luar biasa. Maka engkau menjadi seseorang yang different, orang yang dibedakan di dalam kehidupan. Kenapa? Karena engkau pegang Tuhannya. Engkau pegang Tuhannya melebihi apapun dalam kehidupan. Suatu hari saya berbicara kepada seorang teman. Saya berkata, buat saya bertemu dengan Pak itu nggak penting. Saya berkata, kenapa? Saya tidak terlalu penting mau ketemu sehebat apapun manusia di muka bumi. Bagi saya fine-fine aja, biasa-biasa aja. Kenapa? Karena saya tidak terjebak lagi pada kehidupan yang melihat manusia lebih besar dari Tuhan, bergantung pada manusia, tersanjung dan kagum dengan hal-hal manusiawi. Saya tidak punya hal itu lagi di dalam kehidupan. Kenapa? Karena Tuhan sudah bawa saya masuk pada area kehidupan satu langkah lagi kematian. Jadi saya menghargai Tuhan, menghargai kehidupan dengan menempatkan Tuhan yang utama. Teman ini mungkin kaget, tersinggung, dan mungkin merasa sombong amat lu. Nah, inilah cara kita melihat. Berbeda. Karena yang kita pegang itu berbeda. Ketika seseorang makan di restoran bintang-bintang, saudara, dia bukan menjadi sombong. Dia justru menjadi orang yang rendah hati. Karena begitu dia makan di kelas bawah, dengan hatinya yang luar biasa, dengan hatinya yang mau bersyukur, dia bisa makan di kelas bawah. Ini orang besar dalam kehidupan. Ini orang dewasa, orang bijaksana. Dan ketika dia makan, dia berjumpa dengan orang-orang yang di kelas bawah, yang di kelas yang boleh dibilang ini bukan bintang. Mungkin ini kelas pasir laut. Cerita dengan kepala, dengan sombong. Dia bisa melihat semua itu dan dia bisa memaklumi semua itu. Sementara yang kelas pasir laut, mulutnya ngoceh, ngomong, yang sebenarnya kakinya belum melangkah ke bintang 1. Kenapa? Belum grade-nya, belum kualitasnya aja sudah sombong seperti itu. Ini kehidupan. Tuhan menempatkan Anda pada grade mana? Tuhan menempatkan Anda pada kapasitas dan kualitas seperti apa? Kembali ditentukan oleh hidupmu, hatimu. Cara engkau menempatkan diri, tahu budi, tahu bakti, itu akan membuat engkau jadi seseorang yang dikenan Tuhan. Karena itulah ketika engkau berbicara, sebagaimana Yusuf bicara tentang mimpi, saudara kandung pun tersinggung, saudara kandung pun merasa sakit hati. Akhirnya semua kepahitan dan sakit hati itu jadi perbuatan jahat di mata Tuhan. Sementara Yusuf orang yang tulus, kata kitab suci, mengerti panggilan Tuhan, bicara apa adanya karena menempatkan Tuhan sebagai pilihan utama, tempat bergantung kehidupan, yaitu hanya Tuhan Yesus. Lihat akhir hidup, lihat buah kehidupan Yusuf dan saudara-saudaranya, ke-11 saudaranya, semua mimpi itu tergenapi. Ini pemahaman yang harus kita sadari. Terkadang dalam kehidupan Allah menempatkan kita berbeda dengan saudara seiman, bahkan saudara-saudara kandung kita dibedakan. Dan perbedaan itu nampak jelas dari mana? Dari kepribadian, dari sikap hati, dari cara mengambil keputusan.
sudut pandang kehidupan, dan orang-orang bisa merasakan hidupmu itu berbuah karena memberkati mereka. Hidup itu luar biasa. Kenapa? Karena orang merasakan kemanisan Tuhan mengalir lewat hidupmu. Ini mesti kita sadari. Karena ketika kita menyadari ini, kita akan jadi seorang pribadi di dalam Tuhan, jadi seseorang dalam kehidupan ini, orang beriman yang konsisten dalam firman Tuhan. Seseorang pelaku firman Tuhan akan bisa konsisten ketika dia menemukan panggilan Allah, kebesaran Allah, kemuliaan Tuhan yang luar biasa Tuhan sudah karuniakan di dalam diri dia. Dan ini mesti jadi hal yang berharga di dalam hidupnya. Kenapa? Karena Tuhan akan membangun sesuatu yang menjadi warisan sesudah dia meninggal dunia pun. Warisan ini akan terus jadi berkat bagi generasi ke generasi. Karena itulah Tuhan menempatkan kehidupan kita ini menjadi rekan sekerja Tuhan. Rekan sekerja itu artinya apa? Yang berdampingan, yang berpadanan, yang sama-sama punya tugas untuk diselesaikan. Jadi kalau kita bisa menangkap semua ini, ya tentu kita akan memilih mengasihi Tuhan, hidup sebagai pelayan firman yang murni. Kita akan menjagai kemurnian itu untuk takut akan Tuhan, takut anak cucu celaka, takut menjadi kutuk warisan, takut untuk sesuatu yang tidak dikenan Tuhan. Jadi kita tidak mau buat suatu pelanggaran, tidak perlu dipantau, tidak perlu dipuji, dilihat manusia, karena kita sudah punya kesadaran tertinggi. Ini kuncinya, kesadaran tertinggi dalam kehidupan itulah yang dicari Tuhan di muka bumi ini. Sementara kalau hanya untuk sibuk saleh, terkadang ada banyak manusia-manusia yang masih hidup di dalam rantai-rantai penjara kepahitan, masih hidup di dalam segala bentuk sel-sel penjara-penjara iblis. Hidupnya hancur-hancur, keluarganya berantakan. Tapi mereka coba buat monumen patung kehidupan dengan aktivitas kesalehan rohani, seakan-akan mereka di pihak Tuhan, seakan-akan semua perbuatan itu untuk Tuhan, padahal itu palsu di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena hidupnya tidak sejalan dengan firman. Pergilah, kata kitab suci, sebelum persembahanmu, sebelum mezbah doamu, sebelum engkau persembahkan sesuatu kepada Allah, perbaiki hidupmu dulu. Hubunganmu dengan sesamamu, urusanmu dengan keluargamu, masa lalumu, bahkan untuk dirimu sendiri, selesaikan. Jangan sampai engkau belum selesai dengan dirimu, engkau coba jadi guru buat banyak orang. Engkau akan menyesatkan dirimu, menyesatkan banyak orang. Kenapa? Karena dirimu sendiri belum kelar dalam kehidupan. Ini harus hati-hati. Jangan sampai Tuhan disebut begitu panjang, Tuhan lama-lama berubah jadi hantu, saudara. Kenapa? Karena Tuhan melihat di dalam diri kita sesuatu yang harus selesai lebih dulu. Buah roh itu harus berbuah lebat, memancar keluar. Itu baru bisa jadi pelayan. Itu baru bisa jadi pelayanan. Itu baru bisa menjadi berkat-berkat dalam kehidupan. Tuntaskan dulu dirimu, tuntaskanlah keberadaan hidupmu, dan marilah di dalam roh yang merdeka. Karena Agustus ini bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Punyailah hidup yang merdeka. Merdeka yang sesungguhnya. Merdeka yang bisa engkau capai dalam pengertian, kesadaran, kerelaan, dan pengabdian tertinggi di hadapan Tuhan. Kalau itu saudara miliki, pintu sorga 24 jam selalu terbuka bagimu. Kenapa? Karena Tuhan memang mencari generasi yang seperti ini di dalam kehidupan. Haleluya. Kita lihat bagian ketiga yang terakhir, sesuatu yang Tuhan katakan. Kita bisa melihat ada suatu hal yang sangat menarik. Saya ulangi bagian ketiga di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 5. Kita baca, kita lihat sama-sama. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus. Nah, ini ketika sungut-sungut terjadi, saudara. Ketika kesibukan-kesibukan itu sudah mendera, rasul-rasul memilih untuk mundur beberapa langkah. Tuhan sudah ajarkan dan pesankan dan sehatkan, tidak usah paksakan apapun selama masa-masa pandemi ini, mundur 3 langkah. Kami tidak pernah buat kebaktian offline lagi, karena Tuhan sudah pesankan lewat para tua-tua Fathers Miracle, online saja ibadah sampai benar-benar waktu Tuhan selesai. Jadi kami taati semua perintah Tuhan, dan kami bisa melihat bahwa ini aman, karena ini kehendak Tuhan. Dikatakan Stefanus seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Nah,
Pada Stefanus ada keterangannya. Stefanus adalah orang yang penuh iman, penuh Roh Kudus. Lalu ada lagi yang dipilih ke-6 orang lainnya, karena 7 orang ini dipilih untuk melayani orang-orang miskin. Dikatakan berikutnya, sesudah Stefanus ada Filipus, ada Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus. Nah, Nikolaus bagian orang yang ketujuh ini ada keterangannya juga. Mari kita lihat sama-sama. Seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Nah, ini bukan suatu kebetulan. Karena bagian ketiga ini bicara tentang motivasi dan tujuan pelayanan. Kita punya hati, semua orang punya hati. Hati ini ada kandungannya, itulah yang disebut motivasi. Apa motivasi hatimu di dalam kehidupan kekristenan ini? Semua kita harus melayani, entahkah melayani keluarga, melayani sesama, melayani banyak orang, melayani umat Tuhan, melayani gereja-gereja Tuhan. Semua pelayanan itu ada tujuannya. Untuk Tuhan atau untuk diri sendiri. Untuk muliakan Tuhan atau untuk mempopuler diri. Tujuannya untuk mengumpulkan harta di sorga atau menjerat orang untuk mencari, mengejar harta ngengat dan berkarat. Semua itu ada tujuannya. Karena itulah Tuhan menyatakan kepada kita lewat serial Gereja Mula-Mula Tuhan part ke-12 ini tentang mengasihi Yesus, atau dunia ini merupakan suatu pilihan yang harus kita sadari hari ini. Nah, saya mau ajak saudara melihat, sebelum kita melihat lebih dalam lagi bagian ketiga ini, apa yang tertulis di dalam kitab suci tentang Stefanus dan bagaimana seorang Stefanus menyatakan kepada kita motivasinya, hatinya, tujuan hidupnya. Mari kita lihat sama-sama Kisah Para Rasul 7 ayat 55 sampai yang ke-60. Kisah Para Rasul 7 ayat 55 sampai ke-60. Demikian Tuhan berfirman. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Amin. Amin. Stefanus yang penuh dengan iman, yang penuh dengan Roh Kudus ini bicara apa adanya. Karunia roh pada dirinya dikumandangkan. Dia melihat Tuhan Yesus di sorga. Apa yang dia nyatakan justru membuat orang-orang agamawi tersinggung. Apa yang dia nyatakan secara terbuka dan murni justru membuat orang-orang yang terjebak pada kesalehan lahiriah, terjebak pada keberadaan kehidupan rohani yang munafik, justru semakin marah. Ya, ini kehidupan. Tidak ada orang yang bisa mengerjakan yang hal-hal benar di hadapan Tuhan dengan kemarahan. Jadi saudara mesti menyadari kemarahan itu adalah hal yang tidak boleh ada di dalam kehidupan rohani. Satu-satunya kemarahan yang boleh di dalam kehidupan adalah ketika Tuhan Yesus mengambil cambuk, menjungkir balikkan semua dagangan rohani. Ketika salah satu garis keturunan Harun, ketika murka Allah menjalar membunuh banyak orang, dan ketika itulah garis keturunan Harun menancapkan tombak itu kemarahan dibolehkan. Kenapa? Karena berdimensi menjagai hati Tuhan, berdimensi untuk menghentikan murka Tuhan supaya kekudusan Tuhan terjaga. Itu dibolehkan, itu dibenarkan di hadapan Tuhan dan sesama. Dan ketika kita memahami tentang keberadaan ini, kita akan lebih memilih untuk berpegang pada buah roh. Utamakan kasih, tetapi jangan abaikan kekudusan. Dan ketika kita sudah memegang kasih dan kekudusan, kita juga harus lihat
apakah itu dikenan Tuhan. Jadi 3 hal ini bisa memfilter keberadaan kita. Tuhan tidak pernah melarang orang kaya. Tetapi ketika kekayaan membuat kita memberhalakan semua itu dan membuat hidup kita jauh dari Tuhan, kekayaan itu dihardik Tuhan. Tuhan tidak pernah melarang orang marah, tapi ketika marah itu melampaui semua, tidak ada lagi tujuan baiknya, tidak ada lagi bimbingan dan pengajaran di balik kemarahan, karena kemarahan itu harus berisi nasihat dan teguran yang mendidik dan tidak merusak orang yang jadi berkat. Artinya apa? Artinya ada keseimbangan roh di baliknya. Nah, ketika kemarahan itu menjadi suatu ikatan perilaku yang terus-menerus dipertahankan, Tuhan menghardik kemarahan itu. Karena itu sudah jadi tabiat buruk dalam kehidupan. Karena itulah pahami semua ini. Ketika kita memahami semua ini, kita akan melihat, oh, seorang Stefanus, motivasi hidupnya hanya Tuhan. Tujuan hidupnya hanya untuk Tuhan. Kenapa? Menjelang mau mati, masih melepaskan pengampunan. Dan yang luar biasa, Tuhan menghargai seorang Stefanus, bajunya, darahnya yang berceceran, dan ketekunan imannya itu diimpartasikan kepada seorang anak muda yang bernama Saulus. Seseorang yang agamawi yang sangat kejam ini melihat darah percikan yang mahal itu, darah motivasi, tujuan yang murni untuk Yesus Kristus itu memenuhinya. Dan kita bisa tahu pada akhirnya Saulus berjumpa pribadi dengan Yesus. Pengorbanan kasih, pengorbanan materi, apa yang Anda tabur di dalam Tuhan ini dengan motivasi dan tujuan yang murni tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan dan sesama, karena akan membawa tongkat-tongkat estafet yang baru turun dalam kehidupan. Karena itu jangan lelah bekerja di ladang Tuhan, jangan menyerah, jangan berhitungan, dan jangan merasa dirugikan ketika saudara sudah buat sesuatu buat Tuhan, karena semua itu tidak akan pernah sia-sia di dalam kehidupan. Kerjakanlah semua itu dengan tekun sampai akhir hidupmu, dan wasiatkan, wariskan semua hal yang baik dari Tuhan itu turun-temurun bagi anak mantu dan cucu-cucumu, hingga menjadi rumpun garis keturunan orang-orang setiawan di hadapan Tuhan. Saudara terkasih, Stefanus sudah mengajarkan kepada kita teguh sampai akhir hidup, seperti Tuhan Yesus taat sampai mati, mati di atas kayu salib. Dan Tuhan menghargai semuanya itu dan memberikan kekayaan kemuliaan seluruh kehidupan ini. Hanya nama Yesus manusia beroleh keselamatan. Di bawah kolong langit tidak ada nama lain. Oleh ketaatan dan kematian Yesus di atas kayu salib, dan oleh kebangkitannya di hari ketiga, sorga ada padanya. Hanya lewat Yesus sorga terbuka. Hanya ada pada Yesus sorga itu nyata. Karena itulah kasih, kekudusan, dan perkenanan Tuhan menjadi bagian utama pilihan kita di dalam kehidupan ini. Iman pengharapan akan selesai. Tidak lebih besar daripada kasih. Kasih yang terutama. Tetapi kasih tanpa kita berpegang pada kekudusan, maka semua kata-kata kasih itu jadi basi, jadi hambar. Karena kita juga harus jagai hati, karena hati akan melihat Tuhan adalah hati yang kudus, hati yang takut akan Tuhan, hati yang murni, hati yang selalu berdamai dengan kehidupan roh, kehidupan yang dipimpin oleh Roh Allah, menjadi anak-anak Allah. Kekudusan ini harus jadi berkat, luar dalamnya jadi berkat. Supaya apa? Kekudusan itu memancar keluar, dan seperti telur-telur dalam kehidupan, dari dalamnya itu ada kehidupan yang memancar keluar. Benih-benih unggul dalam kehidupan, buah-buah kehidupan, buah-buah perbuatan, buah kasih, buah-buah iman yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara terkasih, berkenan kepada Tuhan adalah bicara tentang kita memilih apa yang dikenan Tuhan semata. Dengan kita memilih yang dikenan Tuhan, kita menguji segala hal rohani, kita menguji semua roh, kita menguji semua perkataan, kita menguji semua pernyataan rohani, kita menguji semua nubuatan rohani, dan kita bisa melihat latar belakang oknum-oknum rohani, kita bisa mengenali mereka, kita bisa memetakan apa di baliknya, apakah ini abdi ataukah ini upahan. Semua itu membuat kita bisa mandiri, dewasa di dalam kekristenan ini. Nah, sebagai bagian penutup, saya mengajak saudara melihat, sesudah melihat sisi dari Stefanus, motivasi kehidupan
yang mempunyai tujuan yang benar di hadapan Tuhan. Kita melihat sisi dari Nikolaus juga sebagai pesan peringatan bagi kita. Apa yang akan terjadi? Bagaimana kita harus jaga diri di akhir zaman ini, dan bagaimana kita harus memproteksi iman kita, keluarga kita. Bagaimana kita harus menghadapi segala sesuatu yang akan terjadi ini. Mari kita lihat sama-sama Wahyu 2 ayat 3-7. Wahyu 2 ayat 3-7. Beginilah firman Tuhan. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu, dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Amin. Amin. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, ini peringatan buat kita, abdi-abdi Tuhan, umat Tuhan, orang-orang yang cinta Tuhan. Jerih payah, lamanya pelayanan, itu harus konsisten dan harus jaga hidup. Supaya apa? Supaya ketika kita mengerjakan hal-hal yang dari Tuhan, jangan sampai orang lain memahitkan kita. Jangan sampai orang lain mencuri hidup kita, mencuri kebaikan kita, mencuri hal-hal yang kita kerjakan dalam kehendak Tuhan melalui kata-kata negatif. Ada banyak bangsawan Tuhan, ada banyak bendahara sorga sudah bekerja, sudah menabur, sudah melakukan segala hal tepat menurut kehendak Tuhan. Tetapi mereka hentikan semua itu. Kenapa? Karena dengar kata-kata negatif, maka mereka menempatkan hidup mereka menurut kata orang. Dan Tuhan mulai menghardik semua itu. Karena apa? Karena engkau meninggalkan kasihmu yang semula. Engkau tidak menguji segala sesuatu. Engkau memilih kata-kata negatif yang menjalar seperti absintus. Tuhan pesankan semua ini supaya kasih mula-mula itu tetap ada. Jangan sampai engkau dipahitkan, dan jangan sampai engkau kemudian disesatkan oleh pernyataan-pernyataan orang yang sedang berseteru, orang kepahitan, orang yang kata-katanya tidak pernah memuliakan Tuhan. Bicara tentang 7 roh Allah yang mengitari bumi, kaki Dian, lambang dari terang yang ada di dalam kemah kudus Tuhan. Saudara terkasih, kalau sampai kaki Dian ini diambil, hidupmu akan seperti Raja Saul. Engkau kehilangan roh Tuhan, engkau punya materi, engkau punya kekayaan, engkau punya uang, tapi engkau akhirnya kehilangan perkenanan Tuhan. Ini celaka 12. Ini harus saudara sadari. Mari semua hal yang sudah pernah keliru, semua hal yang sudah menimbulkan keraguan di hati yang tidak menimbulkan damai, diuji lagi, dikaji lagi, dipelajari lagi, saudara. Kenapa? Karena terkadang sekeliling hidup kita ini ada banyak orang-orang dipakai setan. Kenapa? Karena mereka membiarkan roh-roh pahit mendera hidup mereka, hingga akhirnya lidah-lidah ular itu keluar dari hidup mereka. Mereka tidak mau buat semua itu, tapi mereka sudah menjadi orang-orang agamawi yang hidupnya penuh dengan Taurat yang tidak mereka mau perbuat. Itu yang mereka perbuat. Yang baik yang mereka perbuat tidak bisa sampai-sampai. Kenapa? Karena akar pahit itu mendera hidup mereka, hingga pada akhirnya mereka meleter rohani. Mereka bicara-bicara yang menimbulkan pertengkaran, mereka bicara-bicara yang menimbulkan kepahitan. Akhirnya semua hal baik yang dirancang Tuhan, mereka ikut andil merusaknya. Ini orang-orang yang akan beroleh penghukuman Tuhan yang berat selagi hidup maupun selesai dalam kehidupan. Jangan teruskan semua hal-hal yang jahat yang merupakan bagian dari 5 dosa besar ini, saudaraku. Jadi pesan peringatan Tuhan ini sudah Tuhan nyatakan kepada kita. Dan tentang Nikolaus, ternyata dibenci Tuhan. Bagaimana mungkin 7 orang bagian dari ke-7 Nikolaus yang rasul-rasul letakkan tangan, impartasikan pengurapan, itu menjadi seseorang yang dibenci oleh Tuhan. Ada rahasia apa di balik kehidupan penganut agama Yahudi di Antioquia ini, hingga kitab Wahyu menulis dengan jelas sekali, ku benci, kata kitab suci. Apakah ini
bukan suatu pengeringatan yang penting buat kita. Orang yang dipercayakan rasul-rasul, orang yang terpilih di dalam organisasi, orang yang masuk di dalam pelayanan, dan orang-orang yang terpandang di antara justru seseorang yang dibenci Tuhan. Wow, ini pesan peringatan penting untuk kita bisa melihat dalam kehidupan. Hati-hati saudaraku, waspada. Supaya apa? Supaya jangan terjadi pergeseran dari roh menjadi daging, memulai dengan roh, mengakhirinya dengan daging. Akhirnya kita tidak sadar kita sedang menyembah toilet, saudaraku. Hati-hati atas semua ini. Ini Tuhan peringatkan. Saya berharap Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan baca lagi buku The Invisible. Karena tentang Nikolaus ini dijabarkan sejajar dengan Biliam, nabi upahan itu. Baca detail di baliknya, karena saya tidak akan ceritakan lebih banyak lagi karena waktu. Saudara baca, saudara resapi, saudara akan tahu ternyata kebencian Tuhan pada Nikolaus itu ada penyebabnya. Hal-hal yang membuat Tuhan sangat berduka kan apa? Pergeseran, sekali lagi. Penyesatan itu bukan sesuatu yang secara lahiriah jelas banget. Terkadang seperti yang pernah isi saya katakan, orang bergeser itu mulanya kecil, seperti titik sudut, hanya satu titik. Makin lama seiring waktu makin melebar. Itulah titik sudut penyesatan. Roh-roh jahat yang menyesatkan umat Tuhan, menyesatkan kita, itu mulainya dari satu titik yang kita kompromikan. Yang kadang kita berkata, oke lah, nggak apa. Satu perkataan, satu perbuatan dosa yang kita kompromikan, itu melahirkan titik sudut pergeseran, penyesatan yang besar di dalam hidup kita. Dan kalau kita tidak segera menghentikannya, seiring waktu akan semakin membuat kita semakin menjauh dari Tuhan. Tuhan sudah pesankan ini. Terutama orang-orang yang bergerak di dalam pelayanan sosial harus hati-hati. Kenapa? Terkadang mengambil sesuatu, ditimbun sesuatu, tidak menyampaikannya. Hati-hati. Kenapa? Di mana harta berada, di situ hati berada. Terkadang merasa memiliki, itulah yang paling berbahaya. Tuhan ingin kita tidak punya ikatan memiliki sama sekali, karena kita harus punya satu-satunya ikatan hanya kepada Tuhan. Memiliki Tuhan cukup. Memiliki Tuhan segalanya. Karena itulah kalau kita sudah memiliki Tuhan dan segalanya, kita tidak pusingkan lagi akan kehidupan, tidak akan pusingkan apapun dalam kehidupan. Kenapa? Karena kita tahu semua kehidupan ini sementara, tapi Tuhan itulah kekal. Tuhan itulah yang segala-galanya dalam kehidupan. Saudara terkasih, semua nasihat dan peringatan ini sudah kita dengar jelas. Mari kita sama-sama resapi lagi. Dan sebagaimana Tuhan ingatkan saya untuk pergi jauh sekali melintasi kota ini, moga-moga semua ini jadi berkat. Dan saudara sudah lihat semuanya itu. Meskipun jauh, tapi karena ini perintah, tetap harus dikerjakan. Karena ini adalah titipan Tuhan, titipan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kami kerjakan dengan segenap hati, jadi berkat. Mari kita akhiri ibadah ini di dalam doa dan doa-doa berkat. Pastor William Serat akan menutupnya dalam doa dan doa-doa berkat. Mari kita angkat kedua tangan kita sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak dan Ibu yang saya kasihi dalam Kristus, kita baru saja mendengar part 12 dari serial Gereja Mula-Mula Tuhan. Pelajaran mengasihi Yesus atau dunia sangatlah penting untuk kita pahami, sebab Tuhan menghendaki kita hidup setia dan menjagai kasih mula-mula dalam Yesus hingga 5 dosa besar itu tidak kita lakukan selama hidup kita. Dan kita beserta keluarga akan selalu hidup berkenan kepada Tuhan, hidup jadi terang dan garam kehidupan. Haleluya. Mari kita akhiri ibadah online ini dengan mengangkat kedua tangan kita, doa sepakat dan sehati dalam Yesus untuk menerima berkat-berkat Bapa Sorgawi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus terbukalah tingkap-tingkap langit, semua taburan benih dan ketaatan hidup kita beroleh kegenapan firman-Nya. Kita menabur dan menuai, kita dipeliharanya, kita dibelanya, kita disertainya, kita diberkatinya. Maka tercurahlah berkat Bapa Sorgawi, engkau akan terus naik dan tidak menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Adonanmu, lumbung-lumbungmu, rekening bank dan kas keuanganmu diisi penuh Tuhan. Berkat bangsa-bangsa pun masuk dalam kapasitas hidupmu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah karir bisnismu, diberkatilah studimu, diberkatilah pelayananmu. Dalam anugerah Tuhan Yesus, maka engkau beserta keluargamu akan menerima kasih karunia, kesehatan, keberuntungan, berkat 5 roti 2 ikan, melipat kali gandaan berkat, jawaban doa,
berkat terobosan ekonomi dan mukjizat-mukjizatnya yang ajaib. Dalam Roh Kudus, maka engkau beserta keluargamu termaterai hidup di bumi seperti di surga. Kita terima berkat-berkat surgawi ini dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tiada Allah yang seperti Engkau, tiada Tuhan seperti-Mu. Hanya Kau Yesus, sembah Kau di tempat kudus. Tiada Tuhan seperti-Mu. Kau yang ku sembah, Kaulah hidupku. Kau yang mengerti segala jalanku. Kau yang ku sembah, Yesus. Ku serahkan hatiku demi nama-Mu. Kau yang ku sembah.